Andekan saya lahir dari anak wong sugih, saya bisa langsung kuliah. Tapi alhamdulillah di balik itu semuanya, dengan kondisi orang tua yang tidak mampu, orang tua yang pas-pasan, justru dengan bekal dari Man 3 Kebumen ini, kita punya akhlak yang baik, kita punya otak yang jernih, kita bisa hidup dimanapun berada. Ketika Pak Mukayat, intang surullah yang surkum. Ketika kita menjaga agamanya Gusti Allah, maka Allah akan menjaga kita dan akan menolong kita. Ternyata itu terbukti, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia bisa mengikuti prosesi wisudawan dan wisudawati siswa Man 3 Kebumen atau dulu disebut sebagai Man Kupenanga. Penting kita sampaikan karena tidak semua sekolah menyampaikan apa yang disampaikan di acara wisudawan dan wisudawati siswa Man 3 Kebumen. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, beliau Ibu Hajah Lutfah sinten Bu? Iin Seterni SS MBD, Masya Allah. Semangat Bu, semangat. Baru hari ini saya temukan seorang wanita begitu semangatnya dari Magelang. Nah, ini aneh Pak, wong Magelang iso sholawatan barang ngono lho. Yang kami hormati Ibu pengawas, sahabat saya, guru saya juga, beliau Bapak Ibu Sriwi Rahayu SPD MBD. Yang kami hormati, kami muliakan kiai saya, Komite Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen beserta pengurusnya. Saya enaknya ngomongnya Man Kutawinangun Bu, dari dulu Bu. Dan bertahun-tahun saya di Man Kutawinangun ini ganti nama menjadi Man 3 Kebumen. Ya, kami hormati Kepala TU Man 3 Kebumen Bapak Supriyadin, sahabat-sahabat saya semuanya, Bapak Ibu Guru Man 3 Kebumen, tidak lupa Bapak Ibu wali murid dari Man 3 Kebumen yang kelas 12, serta hai adik-adik semuanya. Hai. Ya, kalian itu adik saya. Iya. Tapi selisih 32 tahun yang lalu. Karena saya juga alumni Man Kutawinangun tahun 94. Saya adiknya Pak Anwar Hani. Tapi kakaknya Pak Musogihan. Kalau dulu namanya Man Kutawinangun, hari ini ganti menjadi Man 3 Kebumen. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama pada saat yang berbahagia ini, siang hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Bir kalimat tahmid bersama alhamdulillahirabbil alamin, bahwa hari ini kita dapat silaturahmi dalam suasana yang sukacita. Ngaten nggih, ada nggih? Iya. Ini mungkin saya akan pangling ketika jenengan lepas make up Bapak Ibu. Bisa jadi wali santrinya nanti pulang bisa lupa, kok anakku beda kayak sing mau gitu. Mohon maaf, ini malah sebelah saya belum tak hormati tadi Bu. Yang kami hormati juga ada teman-teman dari camat, Polsek juga Kramil yang masih ngobrol tadi malah lupa penghormatan, mohon maaf Mas. Yang kedua, salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua minal dzulumatil nur sebagaimana kita rasakan pada pagi siang hari ini.
Ibu bapak yang saya hormati, hari ini sebenarnya saya tamu yang tidak diundang bapak ibu. Karena terus terang saya nggak diundang tadi. Bu Iin, loh Pak Kasih kan nggak diundang kok datang, ya Allah, tega banget Bu Iin. Hari ini Bapak Kepala Kantor ada undangan pembinaan dinas dari Karo SDM Kementerian Agama Republik Indonesia di Semarang bersama Ketua KKMM MAN, MTSN dan MIN di Semarang jam 8 tadi. Sehingga mohon maaf beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Hanya titip salam untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, kalau tadi sambutan Pak Anwar Hani, wong dia kiai bagus ngajini. Bu Iin ternyata wong Magelang yo pinter solawatan. Iki kasihnya ada wong ngambal, tapi ngambal tanggung. Nek ambal kidul pinter ngaji kayak Pak Mukayat. Nek ambal lor kan tanggung. Wong ngambal yaudu wong kudu nangun adu dadi ora iso ngaji. Pangapunten nggih, ya nggih. Saya hanya akan membacakan sedikit pesan dari Bapak Kepala Kantor terkait kegiatan pada pagi siang hari ini. Tapi mohon pakai kacamata Bu Iin. Ya, karena Bu Iin juga pakai kacamata, saya juga pakai kacamata Mbak Iin. Wah, ternyata Bu Iin tambah cantik ketika saya pakai kacamata. Adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya kami sayangi. Hari ini panjenengan semuanya telah diwisuda dengan hasil yang terbaik, nggih Bapak Ibu nggih. Artinya apa? Bahwa ini bukan yang terakhir adik-adik semuanya. Karena masih banyak jenjang yang lebih tinggi yang bisa panjenengan raih semuanya. Tapi selamat kami ucapkan kepada adik-adik semuanya yang telah melakukan proses pembelajaran di MAN 3 Kebumen dengan penuh suka dan citanya, penuh dengan dinamikanya. Madrasah yang ada di pinggir sawah niki, madrasah yang ada di tengah pedesaan, tapi menghasilkan murid-murid siswa-siswa yang penuh dengan prestasi. Selamat panjenengan semuanya. Kalian sudah menyelesaikan sebuah fase pendidikan dan tahun ini adalah bukan sederhana Bapak Ibu, adik-adik, tapi perjuangan panjang penuh dengan kesabaran, penuh kesungguhan dan kedisiplinan, sehingga kalian bisa menyelesaikan pendidikan di MAN 3 dengan hasil yang terbaik. Ini tentu menjadi cita-cita dari Bapak Ibu wali murid. Bagaimana adik-adik bisa memberikan hasil yang terbaik untuk orang tua kalian semuanya. Apapun ilmu yang kalian dapatkan dari madrasah, mohon menjadi modal untuk lebih mengembangkan diri karena perjalanan masih panjang. Lanjutkan perjuangan, tentu melalui pendidikan formal kalau bisa. Kalaupun tidak melalui pendidikan formal, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah, bagaimana wirausaha yang telah panjenengan miliki bisa dikembangkan di dunia luar sana. Pada hakikatnya, madrasah adalah karya besar para ulama, sehingga kita sebagai pewarisnya harus menjaga madrasah kita semuanya. Kalau bukan kita yang peduli dengan madrasah, kalau bukan kita umat Islam yang peduli dengan madrasah, siapa lagi yang akan peduli dengan madrasah? Kalau di Bali sana, mungkin di madrasah ada yang beragama Buddha, ada agama Hindu, tapi di Kebumen belum ada madrasah yang siswanya agamanya non-Muslim. Nah, nek yang Muslim sendiri nggak mau masuk madrasah, siapa yang akan mewariskan madrasah ini? Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid juga yang berkepercayaan kepada madrasah, sehingga MAN 3 semakin hari semakin maju, bermutu dan mendunia. Amin. Substansi perjuangan madrasah Bapak Ibu ada dalam rangka pembekalan generasi muda yang dengan dinul Islamnya. Mohon maaf Pak Camat,
Kalau kita sekolah di sekolah bukan madrasah, PAI di SD hanya berapa jam? Wong saya alumni kasih PAI. Di SMP hanya berapa jam, di SMA hanya beberapa jam. Tapi di madrasah jenengan bisa belajar agama 8 jam paling tidak. Oke? Dan ini dalam rangka bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita berotak Jerman tapi hatinya tetap Makkah Al-Mukarramah. Anak-anak yang pinter tadi penuh dengan akhlakul karimah. Nah ini kayaknya nek di sekolah gak sulit Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu wali murid sudah berada di jalan yang benar menyekolah anaknya di MAN 3 kebenaran nggih Pak Mukayat nggih. Yang kedua, insya Allah ke depan madrasah diisi dengan anak-anak yang baik, orang-orang yang baik. Terbukti di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen sendiri banyak alumni madrasah yang telah menguasai di Kementerian Agama. Bahkan teman-teman di Pemda sudah banyak alumni madrasah yang bekerja sebagai ASN di pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Dan hari ini barangkali adik-adik semuanya, saya sendiri sebagai contoh adik, saya terlahir dulu sempat nopo neng dindingane Pak Mukayat antarane ndersula karo nders Quran akeh sing pundi? Akeh ndersula niki. Ya, kula nggih ngaten. Nders Quran ora mesti sedina pisan. Tapi ndersula setiap saat ndersula bae. Mendingan ngakoni salah daripada ngaku bener nggih Pak Kiai nggih. Nggih. Karena hari ini kita bisa menyaksikan Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang memakai baju oranye di Jakarta sana bukanlah orang-orang yang bodoh. Leres badan? Tapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, hanya saja kurang berakhlak, kurang bertakwa. Maka adik-adik adalah generasi masa depan yang siap untuk mengisi pejabat-pejabat di negara kita ini. Amin Allahumma amin. Dan bagi adik-adik yang hari ini, saya pernah bersuluk gini, ya Allah, saya kok dilalah lahir kok anak wong orang duwe, ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya dulu pernah sempat bersuluk ngaten. Andaikan saya lahir dari anak wong sugih, saya bisa langsung kuliah. Tapi alhamdulillah di balik itu semuanya, dengan kondisi orang tua yang tidak mampu, orang tua yang pas-pasan, justru dengan bekal dari MAN 3 Kebumen ini, kita punya akhlak yang baik, kita punya otak yang jernih, kita bisa hidup dimanapun berada. Ngendikane Pak Mukayat, intang surullah yang surkum. Ketika kita menjaga agamanya Gusti Allah, maka Allah akan menjaga kita dan akan menolong kita. Ternyata itu terbukti adik-adik. Tahun 94 saya lulus di bulan Juli. Sahabat-sahabat pada kuliah. Tapi apa daya, Mulyono orang nggak bisa kuliah. Nah, saya pergi ke Jakarta merantau. Dengan modal apa? Modal pendidikan di MAN 3 Kebumen, MAN Kutawinangun. Untung saja saya dulu belajar di A1 di agama, sehingga sedikit bisa ngajar Al-Quran. Nah, begitu merantau di Jakarta, apa dek? Pertama kali indilah Allah tempatkan saya tempat Pak Dek sebelahnya musola. 1 minggu saya di Jakarta, saya mendirikan TPQ, saya ngajar TPQ dengan namanya Miswan, alumni Al-Ghuraba Rawamangun. Berawal dari mendirikan TPQ dan saya yakin pesan Bapak Ibu guru, mul nek kowe tetep nguri-uri agama Gusti Allah, dimanapun kamu berada pasti Allah akan menolongmu. Nah, 2 tahun saya mulang TPQ adik-adik. Siswanya berapa? 2 RW.
tanpa bayaran pasti. Nah, berapa gajinya? 10.000 setiap bulan. Nah, 10.000 tiap bulan. Saya belikan kacang, saya belikan permen, saya belikan minuman untuk malam mingguan bareng anak-anak semuanya, bareng siswi-siswi di TPG. Tapi semuanya bahagia sekali. Siangnya ngapain? Siangnya saya jadi sales. Nih. Siang jadi sales, malamnya mulang TPG. Berapa lama? 2 tahun, alhamdulillah. Nah, 2 tahun itu karena apa? Karena keinginan saya itu hanya ingin belajar dan bisa belajar. Nah, 2 tahun ternyata alhamdulillah di 2 tahun 96 saya sudah bisa masuk di Kementerian Agama. Wiyata Bakti di sana. Tahun 98 saya tes, 99 mendapat SKCPNS, baru saya melanjutkan kuliah. Nah, jadi tak dari semuanya yang hari ini barangkali kok nasibnya seperti saya dulu, tidak usah khawatir. Tidak apa-apa, kerja dulu tidak apa-apa. Nah, karena tadi nggak dibacakan yang masuk perguruan tinggi, katanya baru 1 orang Bu Kepala sudah 4 sudah 4. Karena saya yakin sebenarnya potensi adik-adik kami di MAN 3 kemarin itu tidak kalah dari MAN 1 maupun MAN 2. Hanya saja karena inputnya dari nyuwun pangapunten dari pelosok-pelosok sing barangkali ekonomi keluarganya belum mendukung. Sehingga ketika anak yang pinter dia mau lanjutkan kemana dek, mana mbak, belum tahu pak. Kadang kalau kan dolan teng JB ketemu anak-anak. Nah, kalau dibeli Pak Guru, Bu Guru, karena bujuku dilalah guru, Bu Seriwi. Jadi belum Pak Guru, jadi untuk Pak Guru. Artinya monggo, apa yang potensi hari ini panjenengan miliki, apa yang hari ini panjenengan terima, kembangkan di masyarakat. Ngaten nggih, sam nggih? Oke. Yang kedua, ada pesan juga untuk Bapak Ibu wali murid. Terima kasih kami ucapkan ke panjenengan semuanya yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada MAN 3 Kebumen untuk mendidik anak-anak panjenengan. Tentunya karena di madrasah waktunya terbatas. Tidak mungkin Bu Kepala Madrasah dengan Dewan Guru bisa menghasilkan prestasi seperti hari ini tanpa dukungan Bapak Ibu wali murid di rumah. Ngaten nggih, las nggih Bapak Ibu nggih? Karena kewajiban Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru di madrasah sebatas waktu sampai tengah 3. Setelah itu berikutnya malam ada kewajiban Bapak Ibu wali murid di rumah untuk senantiasa memberikan pembelajaran, mengawasi anak-anak kita semuanya untuk senantiasa belajar. Nah, dan pada hakikatnya Bapak Ibu wali murid menjenengan menyekolahkan, menitipkan anak-anaknya di MAN 3 Kebumen ini adalah sebuah hidayah. Kan gitu Pak? Bapak Ibu bisa menyekolahkan anaknya di madrasah sebuah hidayah, karena tidak semua orang berkeinginan menyekolahkan anak di madrasah. Karena madrasah lebih banyak terkait dengan ilmu agamanya. Ilmu umum dipelajari, ilmu agama juga dipelajari. Karena ketika Pak Anwar Hani, sing sapa wonge pengin bejo donya maka kudu duwe ilmu dunia. Tapi ketika pengen bejo akhirate kudu duweni ilmu akhirat. Dan itu ada di mana? Ada di madrasah. Maka sebuah hidayah ini menjadi hidayah yang selama-lamanya juga. Nanti kalau Bapak Ibu wali murid masih punya adik-adik dari teman-teman saya, adik-adik saya ini tolong titipkan lagi di MAN 3 Kebumen. Ngaten nggih? Siap Bu Iin? Siap, oke. Budaya dan karakter madrasah harus dijaga. Karena bagaimanapun madrasah adalah milik umat Islam. Karena itu umat Islam wajib, bahasa saya wajib menyekolahkan anaknya di madrasah, tentunya pendidikan di madrasah. Ya, kadang kalau kita arti sempit madrasah jadi artinya jadi sekolah gitu Pak.
Ya, tahu karena kami dari kecil itu di madrasah ya, kita sebenarnya di madrasah. Insya Allah anak-anak kita yang ada di madrasah merupakan amal ibadah Bapak Ibu, wali murid, wali santri semuanya. Dan ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya juga bagi Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu wali murid semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan yang ketiga, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Iin selalu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, juga Pak Supriyadi selaku KTU dan Dewan Guru semuanya yang telah dengan susah payah mendidik, membimbing adik-adik kita, anak-anak kita semuanya sehingga selesai pada jenjang SLTA di Man 3 Kebumen dengan hasil yang terbaik. Semangat para Bapak Ibu guru tentunya sudah tidak usah diragukan lagi Bapak Ibu semuanya. Konsep ikhlas beramal telah melekat pada jiwa Bapak Ibu guru Man 3 Kebumen. Sehingga dan ketulusan, keikhlasan guru dalam mendidik anak-anak menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Orang yang berilmu tidak akan pernah mati. Walaupun jasadnya sudah menjadi tanah, tapi nama dan ilmunya terus berkembang dan terus berkembang, selalu diingat sepanjang masa. Gimana? Imam Ghazali sudah tiada. Nggak usah jauh-jauh. Almarhum al-maghfirlah. Bapak Nasir, guru Man Kutawinangun, guru fisika saya, guru biologi, guru kimia. Beliau mengajarkan materi-materi pembelajaran sebelumnya selalu mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebelum mengajar selalu membawa ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Karena pada dasarnya sumber ilmu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, terima kasih kepada Bapak Guru, pejuang-pejuang madrasah khususnya di Man 3 Kebumen yang telah mendidik anaknya menjadi anak yang sukses luar biasa. Dan alhamdulillah ada yang masuk ikatan dinas, masuk perguruan tinggi, dan insya Allah ke depan akan semakin baik. Saya tekankan kepada Bapak Guru juga Bapak TU sekalian bahwa konsep tanggung jawab berdasarkan keikhlasan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam melaksanakan profesi guru. Walaupun hari ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kami telah diminta oleh Irjen terkait dengan data TPG 2024 dan 2025. Nah, untuk itu segenap Bapak Ibu guru juga TU tolong administrasi terkait dengan TPG-nya juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Biasanya kalau nanti Irjen sudah minta data, sudah kami kirimkan, kok ada tanda-tanda yang kurang baik akan turun ke Kebumen. Mudah-mudahan nggak turun Pak Hayat, mudah-mudahan. Kami sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik, data yang terbaik. Ya kita sebatas nopo nggih. Kalau masuk di aplikasi, insya Allah nggak ada masalah. Yang mungkin nanti bisa dipermasalahkan ketika auditor datang ke lokasi, absennya tidak lengkap. Nah ini yang jadi masalah. Karena hari kemarin Bapak Ibu sebagai informasi saja, guru-guru non PNS di Kebumen sudah 3 orang guru yang sekat PT-nya tidak bisa keluar, warnanya merah. Karena apa? Karena di aplikasi simpatikanya tidak mengisi daftar hadir. Padahal daftar hadir di simpatika dirapel bisa, sebulan bisa rampung bisa. Hanya saja tolong nanti absen pusakanya yang PNS, yang non PNS-nya nanti juga di pakai fingerprint
sehingga nanti ada bukti kehadiran pagi dan sorenya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang keempat, terima kasih juga kami sampaikan kepada Forkomtimcam, ada Pak Camat, ada Dan Ramil, ada Polsek, karena tanpa dukungan yang ada di wilayah Kutawinangun tentu MAN ini pun tidak bisa damai sejahtera. Karena kerjasama semua pihak tentu kita butuhkan untuk melaksanakan pendidikan yang terbaik. Dan yang terakhir, kepada adik-adikku semuanya, siswa-siswi yang tadinya akan lulus, saya berpesan agar menyampaikan pengalaman sekolah adik-adik semuanya ke teman-teman semua di luar sana. Siap? Oke. Sampaikan pengalaman jenengan di Mandika ini, khususnya yang baik-baik saja ke teman-teman tetangga jenengan, saudara-saudara jenengan semuanya, sehingga mereka masuk ke Mandika Kebumen. Sampaikan apa yang Anda rasakan selama 3 tahun di sini. Sampaikan ke luar sana, ajak mereka masuk dan belajar di Mandika.